Selamat pagi anak-anak. Wah, sudah 1 minggu nih kita baru jumpa lagi di sekolah minggu kelas Pratama. Senang ya kita mau belajar kembali firman Tuhan? Yuk, kita siapkan Alkitab dan lembar pelajarannya. Sebelum kita mulai, kita berdoa lebih dulu. Minta pimpinan Tuhan supaya kita dapat mengerti akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu biar kami mengerti firman Tuhan, biar kami pintar buat teman-teman Odel sama Odel. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Hai teman-teman, jumpa lagi sama Jeremiah. Sekarang kita mau nyanyi. Let's sing! I got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart. Freaking joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart and in my heart. I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace of Jesus understanding down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I think the peace of understanding down in my heart. Down in my heart to stay. I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, in my heart. So happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Ayo, kita siapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita simak. Dalam gereja mula-mula, karena semakin banyak jemaat yang hadir dan begitu banyak acara, khususnya mengenai pelayanan sosial, salah satu diaken yang sudah dipilih oleh gereja, namanya Bapak Filipus. Bagaimana dia dapat membimbing agar orang dapat mengerti firman Tuhan? Pada suatu ketika, Filipus diutus oleh malaikat Tuhan untuk pergi ke sebuah selatan jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza untuk memberitakan firman Tuhan. Satu kali, Bapak Filipus sedang berjalan. Lalu di tengah jalan, dia berjumpa dengan Sida-Sida di Ethiopia. Dalam perjalanannya, pulang dari beribadah di Yerusalem. Perjalanan dari Yerusalem ke tempat Sida-Sida pulang ke Gaza itu menempuh kira-kira 1.500 kilometer. Satu perjalanan. Wah, jauh sekali. Tapi Sida-Sida itu tidak mengeluh karena jauh perjalanannya untuk dapat beribadah. Dalam perjalanan, Sida-Sida membacakan kitab Nabi Yesaya di keretanya. Lalu, Paulus yang sedang berjalan di situ mendengar, oh, Sida-Sida lagi membacakan kitab Nabi Yesaya. Sida-Sida itu apa sih ya? Dan apa sih pekerjaannya? Sida-Sida itu adalah seorang pejabat, pembesar yang bekerja di istana. Dan dia sebagai kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Jadi pekerjaannya dihormati.
Sayangnya, sida-sida itu tidak boleh masuk ke bait suci karena tidak layak. Bapak Filipus bertanya. Selagi sida-sida itu membaca kitab Nabi Yesaya, Filipus bertanya, "Apakah kamu mengerti apa yang kamu baca, sida-sida?" Lalu sida-sida menjawab, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku, Bapak Filipus? Silakan duduk di kereta saya dan bantu jelaskan firman Tuhan ini yang saya baca." Wah, tentu dengan senang Bapak Filipus naik dan duduk di sampingnya dan menjelaskan sampai sida-sida itu mengerti, bahkan percaya pada Tuhan. Begitu Filipus memberikan waktu dalam perjalanan menceritakan firman Tuhan kepada sida-sida, sida-sida sampai senang dan mau dibaptiskan. Lalu setelah mereka keluar dari air baptisan itu, Filipus oleh Roh Tuhan sampai saking sida-sidanya senang, dia nggak melihat lagi Bapak Filipus di mana. Ternyata Bapak Filipus oleh Roh Tuhan dibawa untuk pergi ke Asdod sampai ke Kaisarea. Untuk apa? Memberitakan, melanjutkan pemberitaan Injil. Karena dia seorang diaken, membantu memberitakan Injil. Wah, itulah pekerjaan Filipus yang dipercaya sebagai diaken. Sampai Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat dan memberitakan firman. Sida-sida itu juga memberitakan firman lagi setelah mendapatkan firman, pemberitaan firman dari Filipus. Nah, adik-adik, kita yang sudah mau percaya pada Tuhan Yesus, baiknya kita juga dibaptis. Masih ingat gak pelajaran minggu yang lalu? Kita mendengar mengenai baptisan. Sekarang adik-adik sudah mengerti arti baptisan dan contoh sida-sida yang sudah percaya lalu mau dibaptiskan. Untuk itu, Tante menunggu adik-adik yang mau percaya pada Tuhan Yesus untuk dibaptiskan. Demikian firman Tuhan. Tetap setia baca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita ayat hafalan ya adik-adik ya. Dari Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Dari mana? Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Yuk kita ulang lagi ya. Dari Kisah Para Rasul 8 ayat pintar. Aku percaya bahwa adalah, oke, nanti dihafal dan di-share di sini ya adik-adik, ditunggu. Saatnya kita akan mengisi lembar pelajaran ya adik-adik. Nah, di sini nih ada tulisan. Yuk, tulis jawabanmu. Siapakah Filipus? Dengerin lagi yang tadi sudah Tante ceritakan. Pertanyaan kedua, siapakah yang menyuruh Filipus untuk pergi turun dari Yerusalem ke Gaza untuk memberitakan Injil? Yang ketiga, siapakah yang ada di dalam kereta yang ditemui Filipus? Ya. Yang keempat, apakah orang itu mau percaya kepada Tuhan Yesus setelah Filipus bersaksi kepadanya? Pertanyaan yang mudah sekali.
kalau kalian simak dalam ceritanya, pasti bisa jawab. Jawab yuk, nanti kita share di sini. Ditunggu ya. Di bagian bawahnya ada, susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi ayat hafalan hari ini. Dan tulislah pada kotak di bawahnya. Caranya begini adik-adik. Kalian hafal dulu dari Kisah Para Rasul 8 ayat 37b sebagai ayat hafalan. Setelah hafal, tutup. Lalu cari deh dan susun. Setelah selesai, lihat betul enggak? Wah, pinter, pasti bisa. Nah, lembar pelajaran yang terakhir nih, seru deh. Ada 4 kata yang berkaitan dalam cerita hari ini. Ada kata-kata siapa aja tuh? Coba cari. Ada 4 kata. Ada Yesus, ada Diaken, ada Taat, ada Filipus. Nanti warnain. Yang mana ya? Nanti setelah itu di-share dan Tante tunggu. Ayat hafalan hari ini adalah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38a. Pelajaran 1. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38a. Acts 2 verse 38a. Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Bye. Kisah Para Rasul 2 ayat 38a. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Buat adik-adik yang mau share video ayat hafalannya, bisa mengirimkan ke nomor yang tertera ini ya. Nanti videonya akan ditampilkan. Nah, kita sudah selesai belajar firman Tuhan. Sekarang lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini. Tuhan Yesus menolong kami untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu setia untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekolah minggu kita pada hari ini udah selesai ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. God bless you.